Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah hadir di tempat ini memberkati kami dalam pujian dan penyembahan, menyempurnakan semua dan menjadikan semua persembahan yang hidup dan indah di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau terus akan bekerja melanjutkan apa yang sudah Engkau mulai hari ini, untuk kami boleh tetap dalam hadirat-Mu, menantikan akan firman-Mu Tuhan, menjadikan hidup kami semakin diubahkan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan atas kami hikmat, wahyu dan pengertian, supaya lewat itu semua yang kami dengar tertanam dalam hati kami dan kami mengerti Tuhan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memperjelaskan, sehingga bukan perkataan manusia yang kami dengar, tapi perkataan-Mu yang berbicara atas setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang mengikuti streaming. Kami boleh diberkati dan kami boleh diperkaya dengan seluruh kebenaran-Mu untuk membuat hidup kami semakin berkenan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Kita akan sama-sama belajar. Saya memberikan judul The Good Portion ya, yang terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Semua kita pasti sudah pernah merenungkan firman ini, yaitu tentang Maria dan Marta. Kita akan baca Lukas 10 ayat 38 sampai 42 yang demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat selanjutnya Bapak Ibu yang boleh baca, kita akan baca selang-seling ya. Oke, 2, 3. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita akan baca ayat yang terakhir ini sama-sama. 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita membaca cerita ini secara sepintas, kita langsung mikirkan Maria itu luar biasa dan Marta itu salah gitu ya. Tapi kalau kita sudah merenungkan bagian daripada yang dikerjakan Marta, saya jadi ingat Glorious Kitchen. Masa ya salah gitu kan. Karena pasti tidak akan ada yang masak, saudara-saudara, nggak ada yang kenyang pasti ya, kecuali pesan. Tapi saya ingin kita bersama-sama melihat dari ayat 38 terjemahan The Message. Kita baca dari A Woman ya. A woman by the name of Martha welcome him and made him feel quiet at home. Jadi dikatakan ini ada seorang wanita bernama Marta yang menerima Yesus dan membuat Yesus itu betah di rumahnya. Jadi kalau kita lihat ya, Yesus itu sering mampir di rumah Marta, tidak disebut Maria loh, ini Marta. Dia menerima Yesus dan membuat Yesus itu nyaman, enak tinggal di rumahnya. Berarti kalau kita lihat dari ayat ini, kita tahu bahwa apa yang diperbuat oleh Marta itu enggak salah. Kalau Marta itu bisa melayani, menjadi penerima tamu, tuan rumah, nyonya rumah yang sangat baik, sehingga membuat tamunya yaitu Yesus merasa nyaman, enak tinggal di rumahnya Marta. Makanya Yesus sering mampir gitu ya, karena enak sekali di situ. Jadi kalau kita lihat di sini
Artinya Marta tidak salah dengan apa yang dia lakukan, yaitu dia menerima Yesus dan membuat Yesus itu betah di rumahnya. Tetapi masalahnya adalah ketika kemudian satu ketika Yesus itu menegur Marta, menegur Marta, sehingga dia katakan di dalam ayat 41 itu, coba ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi coba dibuka yang the message-nya. Ya, dikatakan gitu ya. Kamu itu dikatakan yang paling akhir itu getting yourself worked up over nothing. Jadi kamu itu sedang mengerjakan sesuatu yang akhirnya tidak bernilai. Gitu. Jadi padahal apa yang dilakukan Marta itu sebenarnya membuat Yesus itu nyaman. Tapi di satu titik tertentu Tuhan ngomong bahwa kamu itu mengerjakan nothing. Jadi udah kerja keras tapi Tuhan bilang gak ada apa-apanya, gak ada nilainya. Nah kemudian kalau kita lihat yang ada nilainya yang mana? Nah kita tahu semua kan Maria. Nah kita akan baca Maria. Ayat 42 mengatakan demikian. Tetapi hanya satu saja yang perlu katanya. Jadi yang lain-lain gak perlu, cuma satu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah seringkali kita merenungkan, saya tuh merenungkan terus tentang ayat ini ya. Berarti kita seringkali, saya dulu selalu berpikir, oh berarti mendengar suara Tuhan, merenungkan, baca Alkitab itu hal yang paling perlu dan satu-satunya saja yang perlu. Betul menurut saya. Tetapi ada sesuatu yang kita mau lihat bahwa Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi bagian yang terbaik itu bukan ketika kita baca firman, mendengar, tetapi bagian yang terbaik, the good portion itu adalah ketika yang kita kerjakan itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Ada satu nilai tertentu. Kita baca dari the message-nya kalimat ini ayat 42 dikatakan one thing only is essential and Mary has chosen it. It's the main course and won't be taken from her. Ini the message ya. The message-nya saya gak bunyi begitu loh. Mary has chosen the good portion. Yang punya saya. The good portion which is to her advantage. Jadi dikatakan di sini Maria telah memilih good portion, porsi baik, bahkan the best portion ya, which is to her advantage. Artinya yang sebenarnya akan menjadi sebuah berkat buat hidupnya, keuntungan buat hidupnya. Dan ketika kita lihat tadi dikatakan nilai yang terbaik itu karena apa yang kita lakukan itu gak pernah bisa diambil oleh siapapun. Nilai di dalam yang melekat di dalam hidup kita. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu bukannya, oh Marta kamu itu masak, kamu itu bikin makanan, itu enggak ada nilainya. Nilainya adalah nih Maria nih duduk dekat kaki Tuhan Yesus, terus dia itu dengerin saya. Dan itu kalau menurut saya enggak. Menurut saya adalah semua yang kita lakukan apakah itu dalam ketepatan yang membawa sebuah nilai yang enggak pernah bisa hilang dari hidup kita. Entah kita lagi masak, entah kita lagi kerja, entah kita lagi dengerin firman, entah kita lagi berdoa, semuanya itu apakah menjadi sebuah nilai yang tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Mungkin seringkali kita berpikir, oh kalau baca firman itu Tuhan senang banget. Coba baca firman dari pagi sampai malam, pagi besoknya lagi tapi gak pernah kerja. Tuhan juga pasti gak suka. Karena bagaimana kita menelantarkan keluarga kita karena kita tidak lakukan tugas-tugas kita. Tetapi poin yang Tuhan ingin sampaikan, Maria sudah memilih yang terbaik yang tidak akan diambil dari hidupnya. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan ngerti tepat nilainya, maka kita itu tidak akan bisa diambil. Karena itu Tuhan kasihkan melekat dan dikatakan itu your advantage. Artinya keuntunganmu itu akan menjadi berkat buat hidup kita.
Hari Minggu yang lalu kami beberapa ya bersama dengan Ibu Nani kami berdoa. Berdoanya di kaki Gunung Ciremai. Nah, waktu mau cari tempat di kaki itu ya, ada beberapa saudara yang dari tempat yang lain kemudian bergabung bersama kami. Terus ada usul, kita sudah sampai nih di satu tempat gitu, belum naik ke atas. Terus ada yang usul, kita bisa kok doa karena kita punya satu saudara seimannya orang Gracia juga punya tanah yang dekat di situ dan itu berhadapan dengan gunungnya, Gunung Ciremai gitu. Ketika usul disampaikan, Ibu Nani nanya di sebelah mana? Oh, dari sini turun dikit, katanya cuma 100 meter. Ibu Nani bilang tidak. Karena Tuhan bilang di kaki gunung. Jadi kalau kita sudah sampai kaki gunung, ya disitulah. Kalau kita mau kerjakan, bisa kerjakan di tempat yang tanah saudara kita itu jauh lebih enak, nyaman. Kita turun sedikit, tempat tanahnya bersih, luas, depannya Gunung Ciremai, kita bisa doa di situ. Tapi Bu Nani bilang tidak. Karena Tuhan tidak bilang seperti itu. Sama-sama loh naik ke Ciremai. Sama-sama sebenarnya di kakinya sama. Cuma yang satu turun dikit lebih enak tempat datar. Dan Ibu bilang enggak, kita harus naik. Saudara tahu naiknya itu bukan naik kayak naik tangga di seperti segitu. Naiknya menurut saya tuh 60 derajat. Jadi sebenarnya cukup ngos-ngosan. Cukup apalagi untuk Ibu Nani usia 79 tahun ya. Kita aja juga ngos-ngosan naik gitu. Tapi sebenarnya apa yang mau dicari sih? Kan sudah sampai di kaki gunung. Tapi yang mau dicari adalah tepat yang bernilai dan tidak akan bisa diambil daripadamu. Itu sebenarnya. Bukan soal kita doanya, bukan soal kita sudah nyampe ke daerah Kuningan sana, tapi soal ketepatan di mana Tuhan bilang, nih kalau di sini itu sebuah nilai yang tidak akan diambil daripadamu. Jadi di sini kalau kita lihat Marta itu bukan karena dia salah kalau dia masak, sibuk masak. Jadi jangan takut orang-orang yang suka masak, apalagi dari GK itu bukan berarti sesuatu yang tidak bernilai. Tapi ketika kita melakukan yang bisa diambil dari diri kita, apa sebenarnya yang diambil? Mari kita lihat dari sikap Marta. Sikap Marta mungkin gak tertulis di situ, tapi sikap Marta yang ada di ayat 41 coba. Saya tadi gak tulis ya. Ayat 41-nya. Oh, di atasnya lagi. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Sikap dari Marta ini bukan sikap sesuatu yang dipersembahkan buat Tuhan. Tapi dia kejengkelan karena Marianya tidak bantuin. Dia katakan begini, dia mulai bilang, Tuhan kamu gak peduli. Malah Tuhan yang disalahin. Tuhan itu gak peduli, aku ini kerja keras. Nah seperti kalau kita mungkin sudah melayani, Tuhan kok kamu tuh gak lihat aku tuh kerja keras. Lihatlah, Tuhan itu selalu lihat. Tapi kita ingin mendapat sebuah nilai, kita ingin mendapat sebuah apresiasi dari Tuhan seperti yang kita mau. Yaitu, dan di sini bilang, Tuhan itu loh, saudaraku malah enak-enak duduk. Suruh dia bantu aku. Artinya Maria ini punya keinginan menarik. Marta ini punya keinginan menarik Maria keluar dari ketepatannya Maria. Karena dia mau ngatur, semua harus bantu saya. Saya ini capek. Gak ada yang nyuruh padahal. Tapi memang Marta ini adalah orang yang dipanggil memang untuk melayani dengan tangan dan keahliannya. Nah seringkali kita begitu. Kenapa kita tidak mendapat poin atau nilai atau apresiasi yang Tuhan berikan setelah kita kerja keras? Karena kita tidak pernah mengerti nilai yang kekal di dalam diri kita. Kita cuma mencari sebuah nilai-nilai yang sementara. Ya mungkin kalau kita dapat sanjungan, wah hebat sekali masakannya GK, wah hebat sekali orang-orang GK. Itu tuh cuma sementara.
Bukan sebuah nilai yang akan menetap dalam diri kita. Seneng sih, ya seneng, udah capek digituin ya seneng gitu. Tapi bukan itu yang mestinya dicari. Tapi sebuah nilai yang akan menetap dalam hidup kita. Jadi jangan jengkel. Maaf, orang GK ya suka jengkel. Yang itu tuh enak aja, itu enak aja. Tapi gak ada yang berani nyalain saya. Saya paling enak, saudara. Ngontrol-ngontrol pergi, ngontrol-ngontrol pergi. Aduh, bau rambutnya pergi lagi gitu ya. Memang saya bukan orang masak. Tapi mari kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat melihat sebuah yang kekal yang harus ada. Bukan gak suka kerjaan Marta, suka. Buktinya Yesus paling nyaman, betah kok di rumahnya Marta. Berarti dia kalau di rumah Marta mungkin kuenya enak, makanannya enak, semuanya enak disediakan Marta. Tapi Tuhan menegur ketika Marta mulai melenceng, mencari sebuah nilai yang tidak melekat dalam hidupnya. Kita lihat ayat 41, Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Terlalu sering kita itu menyusahkan diri kita dengan kekhawatiran, kekurang percayaan, iri sama orang. Terlalu banyak menyusahkan diri dengan banyak perkara. Karena semua yang kita lakukan itu kalau kita memang mau khawatir dan kita selalu ngedumel, kita nggak bisa mengucap syukur, sebenarnya itu tidak akan berbuah apa-apa dalam hidup kita. Malah itu bisa mengotori iman kita, mengotori pikiran kita, merusak kesehatan kita. Kita ambil contoh ya, di dalam Amsal 11 ayat 18. Ada satu kalimat yang berbunyi gini, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Saya tertarik dengan The Message bilang, di situ dikatakan The Message, bad work gets paid with a bad check, good work gets solid pay. Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan dengan seenaknya, bukan pekerjaan yang baik, kita tuh bakal dibayar pakai cek kosong. Bad check. Cek kosong, cek palsu, nggak ada gunanya. Tetapi pekerjaan yang baik yang kita lakukan, kita akan mendapat upah yang penuh. Jadi perhatikan apa yang kita lakukan. Kalau Maria mendapat sebuah apresiasi dari Tuhan, bukan soal dia duduk dan mendengarkan Tuhan. Itu pasti kita harus menjadi orang yang mendengar suara Tuhan. Tetapi sebenarnya ketika dia sedang mengerjakan yang tidak bisa diambil dalam hidupnya, nilai-nilai itu yang harus kita kejar. Makanya kita akan baca Matius 7 ayat 22 sampai 23, ayatnya Riko ini ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bernubuat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Hebat loh, tapi Tuhan bilang itu kejahatan. Kan aneh, kalau kita mendoakan orang sakit sembuh, kita bernubuat menyampaikan kehendak Tuhan, orang itu bisa mengalami pemulihan, itu kan baik. Tapi kenapa kok kamu disebut membuat kejahatan? Karena ternyata ketika kita lakukan itu, dan itu bukan sesuatu yang bernilai di mata Tuhan untuk memberikan kita bukan cek kosong, maka itu adalah sebuah perbuatan kejahatan, tidak melekat dalam hidup kita. Loh, tapi Bu Ina, buktinya saya ngusir setan, setannya lari. Saya berdoa untuk orang sakit sembuh. Bukan karena kita, saudara-saudara, tapi karena nama Yesus, karena kuasa Tuhan. Tuhan sering membela akan namanya. Ketika firman Tuhan bilang, usir setan dalam namaku, setannya pergi. Bukan yang ngusir, bukan kita yang penting, tapi nama Yesus. Jadi kalau kita pakai nama Yesus bisa terjadi semua. Kita bisa bernubuat, kita bisa mengusir setan, kita bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan bilang, enyah kamu pembuat kejahatan. Karena ketika kita melakukan, kita tidak tahu isi hati Tuhan. Makanya kalau Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan, itu perlu.
Bukan berarti kalau saya sudah jadi tukang masak atau saya sudah jadi bisnismen, oh kata Bu Ina katanya yang penting punya nilai. Ya tapi dengar suara Tuhan dulu. Bagaimana Tuhan akan menuntun kita. Seperti tadi saya katakan, ketika kita berdoa dan Ibu Nani pegang akan firman Tuhan di kaki gunung, ya walaupun susah kita harus naik ke atas yang sebenarnya curam banget ya, tapi kita tetap lakukan. Dan Ibu Nani bilang begini, kita tetap naik sampai titik Tuhan berhenti, baru kita berhenti. Saudara-saudara, saya naik, yang lain-lain ya pada digandeng. Saya pikir sudah nggak ada yang gandeng, ya sayanya jalan sendiri. Itu sebenarnya titik di mana berhenti itu menurut saya wes pol buat saya. Sampai saya napas narik kayaknya sudah paling dalam gitu ya. Tapi luar biasa karena udaranya bagus. Dan Tuhan berikan tempat kita mampu di situ. Karena apa? Mari kita mencari. Kalau mau enak, di tempat saudara kita itu punya tanah, lebih enak. Doain gunung, bisa depannya gunung kok. Tapi Tuhan bilang tidak. Ini masa kita turun. Tuhan bilang di kaki, nanti kita naik dulu. Sampai Tuhan bilang berhenti di tempat itu. Dan kita berhenti di tempat itu. Tempatnya cukup tinggi menurut saya ya. Tapi nggak tahu, mungkin kalau menurut Yong enteng gitu ya. Baru 1/10 dari kakinya, dari gunungnya. Tapi saya percaya ketika kita cari Tuhan, mendengarkan Tuhan, maka itu akan membuatkan menjadi nilai good portion yang kita ambil seperti Maria mengambil. Maria sudah memilih good portion, yaitu apa? Yang akan mendatangkan upah, bukan cek kosong. Yang akan mendatangkan upah, mungkin upahnya nggak bentuk uang, nggak bentuk apa, tapi kita bisa melihat bagaimana kita berdoa dan bagaimana Tuhan mengerjakan untuk Indonesia. Tuhan mengerjakan untuk kota Cirebon. Tuhan mengerjakan banyak hal untuk bangsa-bangsa. Kita nggak tahu, tapi kita tahu bahwa itu akan mendatangkan sebuah dampak di dalam setiap apa yang kita kerjakan ketika kita milih bagian yang terbaik. Dikatakan Maria sudah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Itu melekat terus dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Nilai-nilai yang kita terus tambahkan dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, bukan seperti Marta itu pasti jelek, tidak. Marta pun mengawali hidupnya menyambut Yesus dengan sangat berkenan. Tuhan senang mampir di tempat Marta. Masalahnya di tengah-tengah kita melayani Tuhan, kita ngomel, kita ngedumel, kita khawatir, kita meragukan, kita takut, kita iri, kita bertengkar, banyak hal di tengah-tengah pelayanan. Mari kita belajar. Kita mengambil bagian yang terbaik, yaitu ambil sebuah nilai yang tidak pernah bisa diambil dari hidup kita. Jangan sampai kita dapatnya cek kosong yang gak pernah bisa dicairkan untuk menambah nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, setiap manusia di dalam dunia ini, setiap pelayan Tuhan, setiap daripada hamba-hamba Tuhan itu mempunyai namanya talenta, ya. Talentanya itu macam-macam. Talentanya Marta berbeda dengan talentanya Maria. Marta kalau suruh duduk terus tuh nggak betah, ya. Suatu saat Ibu Iin cerita begini sama saya tuh kalau suruh duduk doa kayak Ibu Nani nggak bisa. Gak betah duduk terus. Sama-sama berdoa ya, tapi punya cara yang berbeda ya. Kalau Ibu Iin kalau doa, dia tuh dikelilingi sambil doa di ruangan, teriak-teriak doa nyembah Tuhan gitu. Saya kalau kayak begitu gak konsentrasi, gak bisa ya. Jadi saudara tahu, lakukan bagian saudara dan saya yang pas, yang Tuhan mau sesuai dengan porsimu ya. Nah itu yang mendapat nilai. Marta mendapat nilai,
Maria mendapat nilai. Tadi sudah dijelaskan di mana letak daripada kelemahan Marta, yaitu merasakan enak-enak duduk, aku nih sing kerja. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi semua punya porsi. Saya berdoa, lakukan porsimu pas di hati Tuhan. Jangan ngomel ya. Itu yang dinilai sama Tuhan ya. Misalnya contoh, kita punya pembantu ya. Mereka masing-masing punya kerjaan. Kalau yang melakukan satu kerjaan ini dianya lebih rasanya, dia lebih kerjanya lebih daripada yang lain. Kita kadang-kadang nilai, ini kok kerjanya seperti ini. Nah, kita sebagai majikan mengerti porsi mereka ya. Saya lihat ini yang lebih rajin pasti akan mendapat bonus lebih. Ini yang kurang rajin ya sesuai dengan pas-pasan saja, sesuai dengan porsinya. Ayo belajar kita sebagai anak-anak Tuhan, kejar talentamu pas di hati Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih buat penyembahan pujian selama 1 jam ini. Ini waktunya kami mau berdoa buat sebentar sore ya Tuhan. Sebentar sore kami akan ada kebaktian. Sebentar sore adalah ada kebaktian raya Tuhan. Kami mohon Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mempersiapkan setiap jemaat-Mu untuk memenuhi tempat ini. Engkau siapkan hati mereka untuk mereka menerima setiap benih firman. Kami mau menyerahkan para Lewi Tuhan. Semua yang melayani, Engkau bersihkan, Engkau tahirkan. Kami berdoa supaya semua yang menjadi alat-alat-Mu, orang-orang Lewi ini Tuhan, melakukan sesuai dengan porsinya. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tetap minta anugerah-Mu turun. Berikan hikmat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden kami, buat Ibu Megawati, buat semua stafnya Tuhan, untuk ikut ambil bagian bagaimana caranya untuk benar-benar negara ini menjadi negara yang damai, negara yang dapat menuntaskan tugasnya. Biar semua keputusan yang diambil selaras dengan keputusan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini. Kami sungguh menyerahkan cuaca yang tidak menentu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tetap pegang kendali atas cuaca bangsa ini. Engkau tetap akan pegang kendali Tuhan akan semua malapetaka, bencana-bencana yang bakal terjadi. Engkau akan membuat sedemikian rupa sehingga tetap kami dapat mengatasinya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, biar kami dapat tetap survive dalam menghadapi apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dalam bentuk apapun Tuhan, buat kami survive. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Bapak, tidak ada satupun yang kami tidak mempunyai persoalan dan masalah, tekanan-tekanan dalam hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah firman hari ini benar-benar merupakan suatu kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami datang di dalam nama-Mu ya Tuhan.
Kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada sakit penyakit yang boleh bercokol dan mengganggu kami dan menyerang kami. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah daya tahan tubuh ini membuat kami tetap kuat dan sehat. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh perjalanan kami hari ini Tuhan, kami butuh pimpinan yang daripada-Mu. Kami butuh pengcoveran daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, perlindungan yang berasal daripada-Mu turun atas kami. Atas mata kami, atas telinga kami Tuhan. Atas bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh hidup kami pas selaras dengan Engkau. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang putuskan Tuhan. Engkau berkati tangan kami ya Tuhan. Engkau berkati kaki kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan hari ini perjalanan kami menjadi berhasil. Semua yang kami kerjakan benar-benar kami kerjakan bersama dengan Engkau dan menghasilkan berkat yang luar biasa. Kami terima berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.